Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisha Nugrah dengan nomor 103107 akan mempresentasikan praktikum kedua yaitu materi sistem skeleton dengan mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Rosas Yogika, MPD, dengan asisten dosen Melin Balia dan Anggun Rafila, di mana saya melakukan pembuatan video ini dalam rangka saya melakukan pengganti praktikum tentang materi sistem skeleton. Yang pertama, sistem skeleton. Sistem skeleton atau rangka adalah gerak pasif dan tubuh manusia karena sistemnya hanya tampak melekat pada otot. Fungsi rangka diantaranya memberi postur tubuh, melekatnya otot, pelindung organ yang lunak, bekerja secara simulan dengan otot dan sistem saraf. Tulang terdiri berapa lapisan, yaitu periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang belakang. Sementara 5 bentuk tulang diantaranya tulang pipa, tulang tipis, tulang pendek, tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Fungsi sistem skeleton yang pertama menyangga dan memberikan bentuk pada tubuh. Yang kedua, tempat melekatnya ligamen otot, jaringan lunak, dan persendian. Sebagai alat gerak pasif, melindungi organ-organ yang ada dalam tubuh, tempat pembentukan sel darah merah, dan penyimpanan mineral, kalsium, dan fosfat, dan lipid. Struktur skeleton. Tulang merupakan komponen utama penyusun rangka manusia. Sebagai penyusun rangka, tulang memiliki beberapa lapisan dari luar ke dalam, yaitu periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang belakang. Tulang kompak adalah lapisan yang memiliki tekstur padat, sedikit berongga dan kuat. Tulang spons adalah berongga, berisi sumsum merah. Endosteum merupakan lapisan yang terdiri dari jaringan areola vaskular yang melapisi sumsum. Jenis-jenis tulang. Pertama, tulang panjang. Sebagai penopang dari kerangka tubuh manusia, contohnya femur, fibula, tibia, metatarsal, metakarpal, dan phalanges. Setelah itu, jenis-jenis skeleton. Yang kedua yaitu tulang sesamoid. Tulang yang tertanam pada tendon atau jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Tulang bulat kecil pada tendon, tangan, lutut, ataupun kaki berfungsi melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Contohnya tempurung lutut. Dan juga pada tulang sesamoid yang terdapat pada telapak kaki atau jaringan. Tulang tipis memiliki ukuran tipis. Ukuran bentuknya akan bervariasi. Memiliki area permukaan melindungi otot yang terdapat pada tulang, pertama rusuk, tengkorak, dada, dan juga belikat. Tulang pendek, ukuran panjang lebar dan memiliki bentuk dadu atau bundar. Memiliki tugas memungkinkan pergerakan tubuh. Contohnya adalah tarsal dan karpal. Tulang irregular atau tulang yang tidak beraturan. Contohnya adalah tulang belakang atau vertebrae, sacrum, tulang ekor atau coccyx, dan bagian pembentuk wajah atau zygomatic. Pembagian struktur bentuk jenis rangka tubuh manusia. Tulang menyusun rangka tubuh dua, yaitu rangka aksial dan apendikular. Rangka aksial 80 tulang dan apendikular 26. Jadi totalnya ada 206 tulang. Yang pertama, rangka aksial. Rangka berupa sumbu tubuh, berfungsi melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Tulang manusia termasuk rangka aksial, tulang tengkorak, pendengaran, hyoid, belakang, rusuk, dan dada. Bagian tulang aksial yang pertama tengkorak, tersusun 22 buah tulang yang bersama bagian rahang atau mandibula. Ya, terbagi menjadi dua, tulang kranial, tempurung kepala, tulang facial, pembentuk wajah. Yang kedua, tulang pendengaran dan tulang hyoid. Tulang telinga berukuran kecil terletak dalam tengkorak, terdiri dari 3 tulang, yaitu malas, malleus, incus, dan stapes. Tulang hyoid yaitu yang berbentuk huruf U yang terletak di laring tulang rahang bawah sebagai melekatnya pangkal lidah. Tulang vertebrae menopang bagian tubuh lainnya. Tulang belakang terdiri 26 ruas. Bagiannya adalah punggung atau torakis, pinggang, lumbar, tulang sacrum, tulang ekor, coccyx. Tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rusuk dan dada berfungsi melindungi organ jantung dan paru-paru. Rusuk terbagi menjadi 3, rusuk sejati, palsu, dan juga melayang. Rangka apendikular, fungsi utamanya berperan dalam anggota gerak tubuh, termasuk rangka apendikular, gelang bahu, anggota gerak atas, bawah, dan panggul.
Tulang bahu berfungsi penghubung rangka pendikular atas dengan rangka aksial. Tulang bahu terdiri dari dua bagian tulang. Yang pertama, tulang selangka dan tulang besar. Yang kedua, gerak atas atau upper limbs, merupakan anggota gerak atas yang terdiri dari humerus, radius, dan juga ulna. Anggota gerak bawah atau lower limbs terdiri dari femur, fibula, tibia, dan juga patella, seperti gambar yang di samping. Selanjutnya, tulang panggul atau pelvis terdiri dari 3 pasang tulang. Yang pertama, tulang usus, tulang kemaluan atau kubis, tulang duduk, ischion. Proses pembentukan tulang. Yang pertama yaitu ossifikasi intramembran, di mana pembentukan pusat ossifikasi yaitu nama mesenkim dibedakan menjadi sel-sel osteoblast dan sel-sel akan membentuk pusat ossifikasi. Pembentukan matrik di tahap ini, sel osteoblast memproduksi serat berupa protein membentuk osteoid atau matrik tulang. Kemudian osteoid bercampur pada kalsium membentuk tulang berkalsium dan menyerap sel osteoblast berubah bentuknya menjadi osteosit. Yang ketiga yaitu periosteum dan weaving. Tahapan ini diletakkan secara acak di sekitar pembuluh darah, lalu struktur dikenal nama trabekula terbentuk sekitar pembuluh darah dan ditemukan pori-pori di lokasi pembuluh darah. Disitulah tulang spongiasa. Yang selanjutnya adalah pembentukan tulang keras dengan tipe ossifikasi intramembran. Ketika trabekula menebak di dalam tulang spongiasa dan sel osteoblast yang berada di sekelilingnya akan terus membentuk osteoid. Karena proses inilah osteoid akan mengeras hingga terbentuk tulang keras di sekitar tulang spongiasa. Yang B-nya adalah ossifikasi endofembral. Yang pertama, pembentukan periosteum skolar, di mana periosteum terbentuk sekitar tulang rawan salin. Di tahap ini, sel osteogenik dibedakan menjadi osteoblast yang mengeluarkan cairan serat berbentuk protein. Dari tahapan ini terbentuk bone polar di bagian luar tulang rawan. Yang kedua, pembentukan rongga. Tulang rawan yang menjadi pusat akan mengalami proses pembentukan tulang atau ossifikasi. Menjadi pusat dikenal dengan pusat ossifikasi utama. Proses pengerasan tulang menjadi akan menyebabkan bagian dalam dari tulang rawan tidak dapat ditembus oleh difusi nutrisi. Yang ketiga, invasi vaskular akan melewati tulang keras dari bone polar. Pembuluh darah memasuki rongga dan tulang rawan yang dikenal dengan istilah foramen nutrisi. Yang keempat, elongasi yang menunjang ketika osteopas, pembuluh darah dan osteosit menyerang tulang sehingga membentuk rongga medular. Ini terjadi dia fisiknya memanjang secara perlahan dengan proses perkembangan embrio, kemudian pembuluh darah berkembang ke tulang rawan salin di ujung epifisis membentuk pusat ossifikasi sekunder. Selanjutnya, ossifikasi epifisis serupa dengan invasi vaskular. Yang membedakan proses ini, tulang spongiasa bukan tulang keras. Dari proses ini, piringan epifisis dan tulang rawan artikular yang masih tersisa dari model tulang rawan hialin yang asli. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang manusia. Yang pertama, hereditas atau genetik. Tinggi badan anak secara umum bergantung pada orang tua. Anak-anak dari orang tua yang tinggi biasanya mempunyai badan yang tinggi. Yang kedua, faktor nutrisi mengandung kalsium, fosfat, protein, vitamin A, C, D untuk generasi pertumbuhan tulang. Faktor endokrin. Yang pertama, hormon paratiroid atau PTH ketukan lain yang berlawanan dalam memelihara kadar kalsium darah. Sekresi PTH dengan cara yang pertama merangsang oksidatif, reabsorpsi tulang, dan melepas kalsium dalam darah. Yang kedua, merangsang absorpsi kalsium dan fosfat dari usus. Dan ketiga, mengabsorpsi kalsium dari tubulus renalis. Yang selanjutnya, tirokalsitonin, hormon yang dihasilkan oleh parafolikuler dari kelenjar tiroid yang kerjanya menghambat reabsorpsi tulang. Hormon pertumbuhan yang dihasilkan untuk inferior penting untuk bertambahnya secara normal rawan epifisis. Yang selanjutnya, piroksin yang adalah untuk pertumbuhan tulang yang layak remodeling tulang dari pematangan tulang. Faktor keempat itu persyarafan, mengakibatkan penipisan tulang seperti terlihat pada gangguan tulang kelainan poliomyelitis. Faktor mekanis, kekuatan dan arah dari tuberkula tulang ditentukan oleh gaya mekanis yang bekerja padanya. Yang kedua, penyakit yang mempunyai pengaruh kurang baik terhadap pertumbuhan tulang. Kelainan yang pertama, osteoporosis, penyakit yang dikaitkan dengan bertambahnya usia, kurangnya kepadatan tulang. Yang kedua, osteoartritis,
Stres penyakit menyerang sendi karena rusaknya tulang rawan sendi. Mungkin timbul adalah pada sakit persendian dan kaku ketika digerakkan. Yang ketiga, penyakit Paget adalah pertumbuhan jaringan tulang baru terlalu cepat. Hal ini menyebabkan tulang tumbuh tidak beraturan dan menjadi rapuh. Penyakit riket melemahnya menyerang anak, utamanya kurangnya asupan vitamin B. Infeksi tulang atau osteomitis, peradangan pada tulang disebabkan oleh infeksi bakteri. Cedera pada orang mengalami cedera patah tulang terbuka, memiliki daya tubuh yang lemah menggunakan alat bantu protetik pada tulang itu sendiri. Tindakan preventif yang pertama, mengonsumsi beraneka ragam jenis sayuran, mencukupi asupan vitamin D harian, melakukan olahraga rutin, menghentikan kebiasaan rokok, mencukupi kebutuhan kalsium, mengonsumsi suplemen kalsium, makanan-makanan yang bisa menjaga kesehatan tubuh. Terima kasih. Sekian penyampaian presentasi dari saya dengan materi sistem keraton manusia. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.